Halo guys, ketemu lagi dalam mata kuliah metode penelitian sosial. Dan dalam pertemuan ini kita akan membahas sebuah topik kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, di mana kita akan membahas mengenai bab 2 tentang kajian pustaka. Yuk kita masuk lebih detail tentang kajian pustaka. Rekan-rekan, setelah kita memahami, mengkonstruksikan bab 1, maka kita akan membahas mengkonstruksikan bab selanjutnya, yaitu tentang kajian pustaka, menyusun bab 2. Kalau di bab 1 kita sudah berhasil membangun masalah penelitian dan identitas keilmuan kita, maka di bab 2 lah kita akan memperlihatkan seberapa dalam pengetahuan kita terkait keilmuan kita yang juga relevan dengan masalah penelitian yang kita bahas. Oleh karena itu, bab 2 ini menjadi sangat penting karena menjadi ujung tombak dalam penelitian ini. Buat saya secara pribadi, bab 2 menjadi bagian yang paling penting dalam sebuah penelitian. Pada pertemuan ini kita akan melihat bagaimana menyusun bab 2 yang efektif dan bagaimana cerita tentang menyusun bab 2. Kalau di bab 1 kita sudah memiliki cerita tentang motivasi, maka apa cerita di balik sebuah bab 2 atau tentang kajian pustaka? Tapi sebelum itu, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu kajian pustaka. Pasti teman-teman semuanya sudah pernah membaca kajian pustaka. Mungkin buat teman-teman ada yang beranggapan bahwa kajian pustaka itu adalah bagian yang paling boring, ya kan? Karena berbicara tentang pustaka-pustaka yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dalam pertemuan ini, kita akan melihat mengapa kajian pustaka menjadi sangat penting. Kajian pustaka itu penting karena kajian pustaka adalah sebuah bagian di dalam penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesiskan semua bacaan yang terkait dengan penelitian. Di sini adalah kata kuncinya adalah bacaan. Teman-teman, apa bedanya penelitian dengan laporan resmi atau laporan yang dibuat oleh sebuah organisasi? Bedanya adalah kandungan bacaan yang ada di dalam laporan. Di dalam sebuah penelitian, yang menjadi ciri khas identitas unik sebuah penelitian adalah kekayaan materi bacaannya. Makanya saya bingung kalau misalnya ada sebuah penelitian yang hanya dibangun dengan 5 bacaan saja. Mungkin nggak Pak? Iya mungkin. Tetapi bagi seseorang yang masih baru melakukan penelitian, ini akan menjadi sangat sulit, challenge yang luar biasa. Bagi seseorang yang sudah sering melakukan penelitian, mungkin mengolah 5 bacaan menjadi sebuah penelitian bukan sesuatu yang sulit. Tetapi bagi kita, saya dan teman-teman yang masih baru melakukan penelitian, mengolah 5 bacaan menjadi sebuah kajian pustaka dan menjadikan sebuah penelitian itu luar biasa sulit. Maka kita harus punya banyak bacaan yang akhirnya nanti kita, 1, identifikasi, 2, evaluasi, dan yang ketiga, sintesiskan. Dan kajian pustaka itu juga punya tujuan untuk menghindari bias dalam evaluasi-evaluasi pustaka yang sudah kita milih, yang kita sudah bangun sebelumnya, kita sudah baca. Ketika kita membaca penelitian hanya yang dibahas tentang satu pihak dan tidak membahas pihak yang berseberangan misalnya, maka itu kan terlihat di dalam kajian pustaka bias tersebut. Oleh karena itu, sebenarnya peneliti itu punya
kewajiban memastikan bahwa semua perspektif atau pendapat yang berbeda itu ada di dalam kajian pustaka. Wah, susah dong Pak. Nanti kita akan bahas. Kenapa harus ada pendapat-pendapat yang berseberangan yang harus ada di dalam kajian pustaka. Tapi intinya, tidak boleh ada bias peneliti dalam kajian pustaka. Yang ketiga adalah keterkaitan antara bab 1 dan bab selanjutnya, yaitu pembahasan. Jadi, kalau teman-teman berhasil membangun bab 1 dengan efektif, maka teman-teman akan mudah membangun bab 2. Dan seterusnya, apabila teman-teman berhasil membangun bab 2, maka pembahasan itu tidak menjadi sesuatu yang sulit. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang saat ini sedang di dalam proses bab 3 dan sangat sulit, coba cek dulu deh. Siapa tahu bab 2-nya masih harus banyak diperbaiki. Kenapa? Kalau bab 2 bagus, maka bab 3-nya bagus. Karena kita bicara di bab 2 itu sebenarnya potensi temuan. Bacaan-bacaan itu semua akan mengalir dan menghasilkan potensi temuan. Kalau bahasa kerennya, hipotesis. Jawaban sementara, potensi temuan. Mungkin ada juga yang mengatakan, bisa juga dong itu jadi kesimpulan. Bisa. Ya, itu nanti tergantung bagaimana pengolahan data dan analisis data. Data yang diperoleh seperti apa. Tapi intinya teman-teman, bab 2 itu nggak bisa kita anggap tidak penting atau bahkan membosankan, sesuatu yang selalu harus kita hindari. Nggak boleh, karena manfaat yang kita peroleh ketika kita melakukan bab 2 dengan maksimal itu akan kita nikmati manfaatnya di bab 3. Semakin baik dan semakin maksimal usaha yang kita berikan untuk bab 2, semakin mudah kita mengerjakan bab 3, pembahasan. Sekali lagi, kalau kita punya masalah di bab 3, jangan salahkan narasumbernya atau jangan salahkan metodenya. Siapa tahu memang bab 2-nya rapuh. Jadi kesimpulan yang buat saya bisa saya selalu pegang adalah bab 2 itu menjadi penentu kesuksesan sebuah penelitian. Nah, nanti mungkin kita akan bahas secara detail. Apa sih ciri-ciri dari bab 2 yang sukses atau yang berhasil ya. Tapi sebelum itu kita akan mulai dahulu bagaimana melakukan tinjauan pustaka. Yang pertama tentu kita punya penelitian dulu ya, sudah pasti. Kita sudah punya topik penelitian, kita sudah punya bab 1. Yang kedua, kita mencari literatur. Paling dasar nih, kita masuk ke database jurnal, kita ketik kata kuncinya, dapat jurnal-jurnalnya, dan kita mulai mencari terus jurnal-jurnal yang relevan. Atau kalau mau teman-teman ke perpustakaan, masuk ke katalognya, mencari buku-buku yang relevan dengan penelitian yang mau kita lakukan. Baru setelah kita dapat sekian judul jurnal atau buku, maka step kedua yang harus kita lakukan adalah melakukan penilaian. Penilaian untuk apa? Untuk memilih. Karena tidak semua yang kita temukan itu kita jadikan sebagai basis referensinya. Ya, kita pilih. Nah, pilihnya bagaimana? Nah, ini harus dibaca. Memang kata kuncinya di sini membaca. Kalau kita tidak membaca ya sulit, teman-teman. Harus dibaca. Saya selalu mempromosikan BNN bagi teman-teman mahasiswa. Apa itu BNN? B untuk baca, N untuk nulis,
N yang terakhir adalah ngomong. Jadi ini 3 buah skills yang harus kita punya: membaca, menulis, dan bisa presentasi di depan publik. Itu 3 skills dalam melakukan sebuah penelitian. Jadi kita membaca dulu nih semua yang kita peroleh, dan kita mengkritisi tiap artikel. Kita akan bertanya, ini layak nggak untuk menjadi sebuah artikel referensi dalam penelitian saya? Ini bagus gak sih artikelnya? Ini relevan gak sih artikelnya dengan penelitian kita? Kalau kita sudah lihat topiknya cocok, relevan, dan kualitasnya bagus, maka kita mulai masuk analisis artikel itu. Kita menganalisis dan mensintesiskan artikel-artikel itu untuk masuk ke dalam kajian pustaka kita. Setelah itu kita masuk dalam penulisan. Itu yang paling penting, menulis tinjauan akhir. Jadi kita sudah masukkan itu semua ke bab 2. Teman-teman, ini penting untuk membahas mengapa penting untuk memiliki sebuah kajian pustaka yang baik. Saya suka menganalogikan kajian pustaka itu seperti kita mengendarai, seorang pilot mengendarai pesawat. Pilot itu tidak serta-merta menerbangkan pesawatnya langsung ke angkasa, tidak. Pilot itu berangkat ke bandara, masuk ke pesawat, diberikan tugas oleh perusahaan maskapai penerbangan, dan bersama-sama dengan penumpang yang memiliki satu tujuan untuk dicapai. Itu bab 1. Bab 1 kan kita bicara mengenai motivasi. Kita bicara mengenai alasan kita mengapa melakukan penelitian. Jadi ketika pilot masih di darat bersiap-siap untuk take off, itu bab 1. Nah, ketika pilot sudah take off, pesawat naik ke angkasa, kita mulai masuk ke bab 2. Pertanyaan saya cuma satu. Kira-kira kalau di angkasa ada batasannya enggak? Ada kebebasannya enggak? Ketika ada di angkasa, pesawat begitu leluasa untuk bergerak, menentukan speed dari pesawat itu, kecepatan pesawat itu, bergantung pada hanya satu: keinginan pilot. Tujuannya pasti, tapi cara untuk menuju kota yang mau dituju itu berbeda-beda, bergantung pada pilotnya. Ada pilot yang harus memutar jalannya karena dia melihat kalau lurus maka dia akan masuk ke zona cuaca yang buruk. Dia akan memutar, dan tentu konsekuensinya adalah jarak tempuh, waktu tempuh menjadi lebih lama. Tapi ada pilot yang berani. Mungkin karena sudah berpengalaman, dia akan tembus lurus, jarak tempuh dan waktu tempuh lebih cepat, tapi dia harus mengambil resiko untuk masuk ke cuaca buruk. Dua-duanya diperbolehkan. Tidak ada yang paling benar dan tidak ada yang salah. Artinya di sini ketika menulis bab 2 kita bicara mengenai kebebasan, freedom. Jadi ketika kita mencari artikel, kita membaca artikel, tidak boleh ada limitasi atau pembatasan-pembatasan yang diberikan kepada para peneliti. Tidak boleh. Dia harus bisa bebas untuk menentukan mana artikel-artikel yang dibaca. Sebagai contoh, ketika Indonesia saat ini sedang bermasalah dengan Uni Eropa terkait masalah nikel, ekspor nikel, kita membaca artikel yang kecenderungannya hanya terkait nikel Indonesia dan Eropa. Itu belum tentu benar.
Karena apa? Ketika kita menulis bab 2, teman-teman bisa juga membahas negara lain yang mungkin punya kasus yang sama seperti Indonesia versus Uni Eropa. Atau kita juga bisa membahas tentang masalah nikel itu sendiri. Bagaimana pengelolaan sumber daya alam nikel di Indonesia? Mungkin agak jauh, tetapi itu dia tadi. Kita harus agak jauh ngambilnya agar bisa dapat ya, sudut untuk masuk ke bab pembahasan. Mungkin itulah yang nyaman buat kita, bermutar agak jauh itu. Jadi di sini kita berbicara tentang jumlah artikel. Paling gampang untuk memahami sebuah kajian pustaka ya tentu harus memiliki banyak sekali artikel yang kita baca. Biasanya kalau bagi saya pribadi untuk sebuah skripsi saya buat minimum ada 20 artikel jurnal atau buku atau artikel dalam buku dalam sebuah kajian pustaka. Minimal. Dan itu pun nilainya minimal. Kalau mau maksimal tentu harus jauh lebih banyak dari angka 20 itu. Itu hanya satu clue saja angka ya, tapi bisa jadi tiap dosen atau tiap peneliti beda-beda. Intinya teman-teman, tidak mungkin kita hanya mengandalkan jumlah artikel yang sedikit untuk menyusun sebuah bab 2. Itu tidak mungkin. Karena itu tadi, buat saya ketika menyusun sebuah bab 2 dan kita ingin memperoleh potensi hasil yang maksimal untuk bab 3 ya tentu berkonsekuensi terhadap jumlah artikel jurnal yang mau kita baca. Jadi teman-teman, bab 2 menjadi sangat penting, khususnya dalam membaca. Nah, apa lagi yang harus ada di dalam bab 2? Yaitu teori. Jadi, tadi kita berbicara mengenai literatur, nah sekarang lebih spesifik, literatur tentang teorinya. Kenapa kita harus masukkan teori? Ya tentu tadi sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwa teori menjadi alat kita untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ya, kalau kita ingat video tentang desain penelitian, ya, bahwa untuk desain penelitian kuantitatif, teori menjadi alat instrumen untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teori membantu kita untuk melihat kira-kira jawabannya apa. Itu untuk desain penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif, teori tugasnya tidak serta-merta menjawab, betul. Tapi teori membantu untuk melihat apa yang harus ada di dalam pembahasan. Teori untuk membantu kita untuk melihat yang mungkin kita lewatkan nanti di dalam pembahasan. Jadi teori menjadi fasilitator saja kalau dalam desain penelitian kualitatif. Tapi dalam penelitian kuantitatif tentu ujung tombaknya adalah teori. Kita nggak boleh macam-macam dengan teori. Jadi tetap saja desain penelitian kualitatif dan kuantitatif tetap membutuhkan teori. Bedanya kalau dalam kuantitatif, teori menjadi alat untuk langsung menjawab pertanyaan penelitian, tapi kualitatif itu membantu peneliti untuk melihat mana yang penting untuk dilihat oleh peneliti dalam pembahasan. Secara sederhana, teori adalah sebuah a coherent group of general proposition used as principle of explanation for a class of phenomena. Ini saya kira penjelasan yang sangat mudah untuk diterima bagi teman-teman yang sering menggunakan metodologi kuantitatif ya. A coherent group of general propositions used as principle of explanation for a class of phenomena. Nah, kalau
dalam penelitian kualitatif, ya, mungkin definisi itu menjadi definisi yang ini akan menjadi lebih cocok, yaitu teori sebagai contemplations or speculations or estimation or conjecture or judgment or interpretation. Jadi teori itu tugasnya memberikan bantuan bagi peneliti untuk berkontemplasi, berspekulasi, memiliki estimasi, dan interpretasi. Lanjut lagi, jadi ketika kita berbicara teori, itu punya tugas yang berbeda dalam desain penelitian kualitatif dan desain penelitian kuantitatif. Tetapi kalau kita rangkum apa yang menjadi fungsi atau tujuan dari teori adalah pertama untuk menjelaskan atau memunculkan konsep-konsep yang kita perlukan. Yang kedua adalah untuk membantu kita melihat apa yang harus diperjelas dalam pembahasan. Yang ketiga adalah menjelaskan fenomena. Ini juga bisa sebagai alat kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Dan dalam beberapa kasus teori juga bisa membantu kita untuk memprediksi atau mengestimasi yang akan terjadi di kemudian hari. Dan khususnya dalam hubungan internasional yang penuh dengan teori yang berbeda-beda, teori menjadi alat untuk menjelaskan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai moralitas. Kalau teman-teman sudah pernah membaca teori tentang keadilan gender atau keadilan lingkungan, nah itu semua bicara tentang moralitas dan menjadi perintah, memberikan perintah untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Kalau kita pergunakan bahasa yang lebih berat, sifatnya normatif. Nah, tadi saya sudah menyampaikan mengenai konsep, ya, bahwa ada konsep juga yang kita akan bahas dalam teori. Konsep kita bisa definisikan sebagai sebuah abstraksi sederhana tentang apa yang mau kita teliti. Konsep menjadi bagian penting dalam sebuah teori karena kalau teman-teman sekali lagi ingat ya tentang kuantitatif, ada variabel dependent dan independent, ya. Bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependent. Jadi variabel itu bahasa lain dari konsep. Jadi itu pentingnya memiliki konsep, harus memiliki konsep dalam sebuah teori. Level abstraksi konsep itu ada empiris, semi abstrak, dan abstrak. Jadi ketika kita bicara konsep itu bicara tentang abstraksi dari sesuatu yang sifatnya empiris. Kalau kita lihat ada pohon, ada burung, ada manusia, maka kita bisa membayangkan konsep tentang konservasi lingkungan, gitu ya. Apakah bisa dikembangkan lagi? Bisa. Kita bicara tentang abstraksi yang lebih tinggi, kita bicara tentang pembangunan berkelanjutan, ya, karena kita mempertahankan adanya pohon, burung, dan eksistensi manusia. Ya, kira-kira begitu teman-teman. Jadi ketika kita berbicara mengenai kajian pustaka, kita bicara tentang bagaimana menyusun kajian pustaka yang efektif, sentralitas kajian pustaka dalam sebuah penelitian. Itu yang harus ada dalam sebuah kajian pustaka adalah bacaan yang sebanyak-banyaknya dan adanya teori dan konsep. Ya, rekan-rekan, kalau kita rangkum secara singkat apa yang sudah kita bahas tentang kajian pustaka ini. Kajian pustaka bicara tentang bacaan, kita harus membaca sebanyak-banyaknya. Kita berbicara konstruksi teori dan konsep, dan kita juga memastikan bahwa teori dan konsep itu memiliki manfaat di dalam
menjawab pertanyaan penelitian yang sudah kita susun sebelumnya. Nah, di sini saya menekankan apa yang sudah dibahas di awal tadi. Kita bicara tentang freedom. Kenapa freedom itu harus kita manfaatkan dalam kajian pustaka? Karena ini akan erat kaitannya sekali lagi dengan bab 3 yang akan kita kerjakan. Kita berbicara tentang novelty, kebaharuan. Pembahasan di bab 3 itu bicara tentang novelty yang kita dapat. Novelty yang kita dapat itu sebenarnya sangat sulit diraih. Karena novelty seperti namanya baru, kita harus memastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu baru. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa metode yang kita lakukan itu benar-benar menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi novelty itu menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan. Dan salah satu langkah besar untuk meraihnya adalah dengan mengkonstruksikan kajian pustaka yang efektif. Jadi apa yang kita lakukan dalam kajian pustaka itu tidak akan sia-sia. Ketika kita membaca banyak jurnal, buku, itu tidak akan sia-sia. Karena itu akan membantu sekali di dalam menyusun bab 3. Ya, rekan-rekan, kalau kita rangkum apa yang sudah kita bahas dalam kajian pustaka ini, maka kita berbicara 3 hal penting. Yang pertama adalah esensi atau tujuan dari kajian pustaka, yang kedua adalah teori, dan yang ketiga adalah konsep. Nah, kalau kita boleh tekankan terkait esensi kajian pustaka, kita akan membahas tentang bagaimana kebebasan itu dalam menyusun sebuah kajian pustaka harus benar-benar dioptimalkan. Kenapa demikian? Karena kita berbicara mengenai tugas yang sangat berat yang diemban dalam sebuah bab 3, yaitu ketika berbicara mengenai novelty atau kebaharuan. Kebaharuan atau mencari sesuatu yang original itu sebenarnya tugas yang luar biasa berat. Karena kita harus memperlihatkan bahwa belum ada penelitian sebelumnya terkait hal tersebut, dan metode yang kita lakukan itu berhasil mencari atau mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang inovatif. Oleh karena itu, kalau kita bisa melakukan kajian pustaka yang efektif, maka ini akan membantu sekali dalam mencari hal yang inovatif tadi, menyusun bab 3 tadi. Makanya tadi saya katakan bahwa bab 2 yang efektif akan menghasilkan bab 3 yang mudah gitu. Jadi ini nggak bisa kita menyusun tiba-tiba bab 3-nya gitu, nggak boleh. Karena memang bab 2 itu adalah salah satu tangga untuk menuju bab 3. Dan kalau bab 2-nya ini disusun dengan sangat baik, tentu bab 3 akan menjadi mudah untuk dihasilkan. Kajian pustaka yang efektif akan menghasilkan novelty yang meyakinkan dan berkualitas. Sekali lagi, kajian pustaka yang efektif akan menghasilkan novelty yang meyakinkan dan berkualitas. Nah, tadi saya katakan kebebasan ya. Semakin bebas peneliti menelusuri pustaka, bahkan mencari pustaka yang saling bertentangan terkait topik yang dibahas, maka semakin mudah tantangan di dalam mencari novelty. Kajian pustaka seharusnya memberikan ruang seluas-luasnya, sebebas-bebasnya bagi peneliti dalam menentukan bacaan yang dikaitkan dengan penelitiannya. Ya, jadi ini bicara tentang ruang seluas-luasnya. Nah, kembali ke contoh pilot tadi. Ketika kita sebagai pilot itu memiliki ruang yang begitu luas, kita bisa memastikan bahwa ruang yang begitu luas itu digunakan untuk mencapai sebuah titik. Jadi sebuah tujuan. Jadi ruang yang luas itu adalah satu wadah arena untuk menemukan
mana jalan yang terbaik untuk menuju sebuah bandara untuk dituju gitu ya. Itu adalah sebenarnya spirit dari kajian pustaka, sehingga kembali kajian pustaka adalah buat saya adalah bagian yang paling penting dalam sebuah penelitian. Semakin baik kajian pustaka kita, maka semakin mudah di dalam menyusun pembahasan dan kesimpulan. Baik, kira-kira begitu teman-teman pembahasan kita terkait kajian pustaka. Dan untuk memperdalam apa yang sudah kita bahas, ada 3 pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertama adalah bagaimana kajian pustaka yang efektif? Kata kuncinya adalah efektif. Apa indikator kajian pustaka yang efektif menurut teman-teman? Ya, menurut teman-teman. Yang kedua, mengapa mempelajari teori penting dalam sebuah penelitian? Ya, saya kira tadi kita sudah bahas tentang teori ya. Yang ketiga, mengapa kita harus membaca sebanyak-banyaknya buku, jurnal, laporan dalam kajian pustaka? Kata kuncinya adalah sebanyak-banyaknya. Mengapa kita harus membaca sebanyak-banyaknya buku, jurnal, atau laporan? Baik, rekan-rekan, jangan lupa masuk ke LMS UKI dan segera jawab pertanyaan ini ketiga-tiganya dalam tenggat waktu yang sudah ada, yang sudah diberikan dalam LMS UKI. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya di mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Salam penelitian, semangat selalu, sehat selalu. Sampai jumpa ya. Dadah.